Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Fiorenza Diana Calista. Nah, kali ini kita udah sampai di bab 3 teman-teman, yaitu mengenai networking model. Nah, pada bab 3 ini kita akan mempelajari beberapa poin nih teman-teman. Yang pertama yaitu konsep, kemudian yang kedua TCP/IP model, yang ketiga encapsulation dan decapsulation, dan terakhir yang keempat OSI layers model. Oke, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep. Nah, jaringan komputer itu mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain, teman-teman. Dan kemudian untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model, teman-teman. Jadi, bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking models yang tersedia. Dan untuk saat ini, open standard networking models yang tersedia dan terkenal ada dua, teman-teman, yaitu TCP/IP model dan OSI model. Ini kalian bisa lihat sendiri di sini ya, teman-teman. Kemudian kita lanjut yang kedua, materi yang kedua yaitu mengenai TCP/IP model. Nah, TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini common digunakan, teman-teman. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer atau utamanya yang berbeda network itu bisa saling berkomunikasi, teman-teman. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap network model itu menjadi bagian dua kecil, teman-teman, yang disebut sebagai layer. Nah, secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layers. Namun, penerapan dalam real networks, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer, teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, teman-teman. Di sini ada application, transport, internet, dan internet access. Dan kemudian ada application, transport, network, data link, dan physical. Nah, jadi teman-teman bisa pelajari saja. Kemudian materi yang keempat yaitu encapsulation dan decapsulation, teman-teman. Nah, encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya, teman-teman. Dan adapun decapsulation maka itu sebaliknya ya, teman-teman. Nah, di sini terdapat name of TCP/IP messengers. Jadi ada application layers itu data, transport layer data plus TCP header segment, network layer data plus TCP header IP packet, kemudian data link layer data plus TCP header plus IP plus header. Nah, di sini adalah simulasi encapsulation dan decapsulation ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat saja ini. Dan selanjutnya kita lanjut ke materi yaitu OSI model konsep, teman-teman. Nah, untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena untuk dari sisi perkembangan protokolnya atau modelnya TCP/IP lebih dominan dibanding OSI layer, teman-teman. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah difahami. Kemudian sebelum network model ada setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing nih, teman-teman. Dan karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan, teman-teman. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat gede. Kemudian banyaknya vendor tadi itu bagaimana upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor satu dengan vendor yang lainnya. Dan kemudian oleh karena itu dibuatlah sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO, International Organization for Standardization, pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa juga disebut OSI 7 Layers Model. Dan kemudian terakhir kita lanjut ke materi OSI Model Layers.
Nah, di sini terdapat 7 lapisan layer pada model OSI teman-teman. Yang pertama yaitu application layer, yang kedua presentation layer, yang ketiga sensation layer, yang keempat transport layer, yang kelima network layer, yang keempat data link layer, dan yang ketujuh physical layer. Nah, layer ini berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Dan untuk upper layer ini berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, teman-teman. Nah, ini merupakan simulasinya ya, teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.